kita buat perkenalannya. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman wake up call. Sudah sarapan belum? Saya barusan sarapan putih telur nih, ya. Dulu sebelum saya kenal yang namanya TR90, saya itu kalau sarapan biasanya nasi campur Bali ya. Terus kalau enggak itu nasi betutu ya kan. Selalu biasanya itu yang enak-enak deh untuk pagi. Tapi sekarang begitu saya udah ngerti ya, saya sekarang sarapannya itu kalau mau cepet udah paling simpel tuh putih telur, nggak usah side dish. Tapi kalau enggak ya pakai side dish ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua di sini udah sarapan ya, karena penting banget sarapan tuh buat tubuh kita ya. Nah, sesuai topik kita pada pagi ini ya, saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang saya dulu juga nggak nyangka ternyata saya juga punya yang namanya lemak yang juga berbahaya ya. Nah, karena saya tuh nggak gemuk ya, jadi saya tuh nggak ngerti bahwa lemak itu tuh ternyata juga berbahaya. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman skinny fat tuh dan apa bahayanya dan kenapa kita bisa punya yang namanya skinny fat ya teman-teman ya. Mungkin saya akan berbagi dan saya akan kupas tuntas hari ini ya. Jadi skinny fat itu sebenarnya saya punya beberapa contoh orang-orang yang menurut saya itu skinny fat ya teman-teman ya. Termasuk saya sendiri nih. Sebelum saya TR90, penampakan saya itu kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sebagian itu masih ideal, CMI, ya kan? Yes, saya juga merasa badan saya itu ideal banget ya. Untuk ibu beranak 3 sih oke-oke aja lah punya badan seperti ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya nggak? Jadi nggak ada tuh orang yang bilang saya gemuk sebenarnya ya. Nah, terus saya juga punya contoh nih, orang yang skinny fat juga. Nah, ini tuh papa saya ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat papa saya juga punya skinny fat ya. Itu namanya skinny fat. Nah, kemudian saya juga punya teman yang juga skinny fat. Jadi saya rasa skinny fat ini porsinya itu persentasenya banyak juga ya di Indonesia terutama ya teman-teman ya. Nah, ini juga teman saya ya, umurnya baru 37, dia juga skinny fat ya. Waktu saya timbang itu body fatnya dia itu cuma 23,5% loh teman-teman. Tapi entah kenapa itu bisa bentuknya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang sebenarnya namanya skinny fat. Nah, apalagi ini ya yang udah tua-tua. Nah, terus ada lagi teman-teman mungkin udah tahu Teguh ya. Teguh juga skinny fat ya. Nah, sebenarnya teman-teman, dari 6 foto ini teman-teman bisa ngambil kesimpulan nggak? Sebenarnya skinny fat itu apa? Skinny fat itu apa? Apa penanda teman-teman itu termasuk skinny fat? Ya. Yang paling kita bisa ngelihat itu adalah penampakan di perut ya. Jadi kebanyakan orang yang skinny fat itu area perutmu lebih besar daripada area tubuh lainnya. Walaupun saya itu nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Perut saya itu termasuk lumayan lumayan rata ya menurut saya ya. Tapi tetap kalau teman-teman lihat itu kelihatan lebih besar dari area tubuh lainnya, terutama di perut sama pinggul ya. Kemudian ya penanda bahwa kita itu termasuk skinny fat itu adalah kita suka mengalami yang namanya kelelahan ya, cepet capek ya toh, mau olahraga aja males ya toh. Jadi intinya satu harian itu kita nggak berenergi apa-apa, pokoknya capek aja gitu kan. Nah, itu termasuk skinny fat teman-teman sebenarnya ya. Itu kebanyakan gejala-gejala seperti itu tuh dikesampingkan ya atau diremehkan ya. Nah, terus apalagi? Yaitu mengalami kesulitan dalam fokus. Waktu kita punya energi low ya, kita berasa capek, kita pasti susah untuk fokus. Benar nggak? Ya toh. Terus juga kita juga susah untuk mengingat dan konsentrasi ya. Nah, itu juga ternyata termasuk petanda orang yang skinny fat. Ya, terus ini juga saya mengalami sugar crash atau ketagihan makanan manis-manis. Nah, dulu saya itu kalau kalau tengah malam ya, apalagi kalau udah mau period ya teman-teman ya, itu nggak bisa ditahan banget. Jam 12 itu pasti udah pikirannya itu kepengen, kamar saya kebetulan di lantai 2 ya, jadi kepengen ke lantai 1 untuk, ambil-ambil biskuit-biskuit ya kan. Nah itu udah nggak bisa ditahan, kalau nggak makan itu nggak bisa tidur teman-teman ya. Jadi ternyata itu bahaya juga ya, ternyata itu termasuk petanda orang itu kita secara nggak langsung kita udah nggak karuan deh
udah nggak karuan, di dalamnya badan kita tuh udah nggak karuan. Nah, kebanyakan orang skinny fat itu suka makan yang manis-manis, es teh manis lah, ya atau cake lah, ya atau apa namanya, pokoknya segala deh yang manis-manis ya. Jadi tambah kita makan manis, tambah kepingin lagi dan tambah ketagihan biasanya ya teman-teman ya, dan tambah cepet lapar ya. Nah, terus kalau teman-teman misalnya setelah exercise ya, setelah olahraga ringan ya, itu teman-teman bisa merasa sedikit pusing ya. Ini kemarin ada cerita itu, kenapa ya Ci ya, saya setelah vaksin ya, saya itu benar-benar ngeliyeng sampai ngeliyengnya itu sampai mau jatuh. Nah, itu mungkin dalam badannya juga udah amat sangat nggak bener ya, fatnya tuh amat sangat banyak. Jadi efeknya itu bisa segitu banget. Nah, waktu kita olahraga ringan dan kita tuh kayak ngerasa tuh melayang-layang, nah itu bisa jadi kita juga sudah nggak bener di dalam badan kita ya. Terus mungkin ada beberapa orang itu seperti saya, sebenarnya saya juga nggak kolesterol ya teman-teman ya. Jadi thank God ya, berkat Parmanek ya, saya udah kenal Parmanek udah lumayan lama ya teman-teman ya, tahunan. Jadi saya tuh nggak pernah yang namanya kolesterol atau trigliserida. Tapi waktu saya check up, dan saya termasuk orang yang jarang check up, itu termasuk saya itu batas atas. Jadi istilahnya itu antara normal udah mau masuk ke atasnya kayak gitu kan. Tapi saya waktu itu ya biasa lah ya, namanya juga apa namanya, saya juga waktu itu bertanya sih, kok saya kurus tapi saya berasa saya kurus tapi kok kolesterol saya ya dibilang rendah-rendah amat juga enggak, ya kan. Nah, saya pikir ya udahlah karena umur gitu kan ya. Jadi teman-teman yang mungkin udah punya LDL yang lumayan tinggi ya, ambang batas atau angka trigliserida yang lumayan tinggi itu merupakan penanda bahwa di tubuh kita itu sudah numpuk banyak yang namanya lemak ya teman-teman ya. Nah, apakah saya bisa melawan yang namanya penuaan? Ya, saya mau kasih contoh foto saya. Nah, ini saya waktu umur 20 tahun. Teman-teman bisa lihat ya, masih badan masih bagus ya, terus mau makan segala ini ya, teman-teman ya, saya itu lebih gampang kurusnya daripada gemuknya ya kan. Jadi kalau misalnya nih ada ujian ya 2-3 hari itu saya udah pasti udah langsung kurus ya kan. Jadi saya nggak pernah takut yang namanya itu makan, nggak pernah takut. Malah biasanya saya takut kekurusan. Jadi saya tuh makannya lumayan banyak teman-teman. Dari kecil tuh makan saya lumayan banyak. Bukan dari kecil ya, tapi dari zaman kuliah-kuliah ini saya tuh makannya banyak banget ya. Dan yang dimakan itu kebanyakan nasi goreng ya. Malam itu kan paling murah, anak kos ya nggak. Mie tek-tek ya kan yang lewat ya kan. Jadi semua tuh serba karbo dan goreng. Ya, tapi is okay, badan saya tetap segini-segini aja, bahkan cenderung kurus. Bener nggak teman-teman? Ya. Tapi ya setelah saya punya anak ketiga ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman dari saya kerja sampai saya umur 34 tahun ini berat badan saya itu termasuk stabil ya antara 53 sampai 54 ya kan. Jadi saya bisa mengembalikan badan saya seperti sebelum punya anak sebenarnya ya, tapi nggak sekurus yang 20 tahun iya. Jadi antara 53 54 lah. Jadi menurut saya tuh saya oke-oke aja ya kan. Nggak sadar kalau diri sendiri itu mulai mengembang atau melar, enggak, saya merasa oke banget untuk seorang ibu beranak 3 ya. Nah, tapi thank God ya, waktu itu saya ketemu Agelock dan akhirnya saya juga waktu umur 41 tepat ini foto sebelum saya program, teman-teman. Ini sebelum saya program ya. Tapi teman-teman lihat nggak, saya ideal nggak untuk usia segini? Ayo coba komen nih, saya nggak mau nih sendirian di room ini kayak ngomong sendiri ya. Coba komen, saya waktu 41 tahun, itu saya termasuk ideal nggak teman-teman? Ideal ya teman-teman ya. Jadi kayaknya itu masih shape, masih oke, badan juga masih bagus, beli baju juga masih es kok, ya kan? Tapi teman-teman bisa lihat ya, tuh kalau duduk ya, lemaknya itu langsung beletot semua ya. Lemaknya itu langsung beletot semua. Dan saya juga tetap nggak merasa teman-teman, sampai saya naik ke timbangan yang namanya timbangan Omron ya. Dan saya lumayan kaget kalau fat saya. Jadi saya kan suka saya waktu itu udah prospeknya TR90 ya toh. Dan untuk kebanyakan orang body saya itu oke banget ya kan.
Tapi saya kan kebanyakan nimbang orang dan orang itu kebanyakan 35%, 34%, 38%, ya kan. Nah, terus saya iseng juga nimbang diri saya sendiri. Ternyata lemak saya itu sudah hampir 33%. Wow, ternyata lemak saya juga lumayan tinggi ya. Cuma nggak ngentarai teman-teman. Bener-bener kelihatannya itu masih oke. Dan orang-orang kira tuh saya bener-bener slim well ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, jadi sebenarnya kenapa ya saya bisa berubah dari umur 20 seperti itu sampai umur 40, saya itu juga jaga makan, ya enggak? Saya juga minum duo, saya juga minum life pack ya. Tapi saya nggak bisa menghindari yang namanya penurunan metabolisme. Benar nggak teman-teman? Makanya secara nggak langsung walaupun saya itu juga udah kurangin gorengan ya, jarang makan gorengan, tapi cake saya masih doyan ya teman-teman ya, ngopi juga saya masih doyan. Ya akhirnya walaupun tidak dalam porsi banyak, tubuh saya tetap waktu duduk itu kelihatan banget, foto itu pasti meletot sana, meletot sini dan kelihatan ih kok gemuk ya aku di foto. Jadi kita sebenarnya foto itu bisa menipu ya teman-teman ya, waktu kita foto berdiri kita juga nggak kelihatan lah gemuk, bener nggak? Tapi waktu kita duduk itu kelihatan banget lemak ya. Jadi penyebab skinny fat itu dari makanan dan gaya hidup. Kalau saya bisa simpulkan itu satu, kita tidak bisa yang namanya menghindari namanya penuaan. Waktu penuaan menyebabkan metabolisme saya menurun ya, mesin di tubuh saya, mesin pembakaran di tubuh saya menurun ya. Akhirnya mau nggak mau tubuh saya juga berlemak ya. Dan lemak itu untungnya belum menjadi visceral fat yang tinggi ya, tapi saya juga nggak mau, saya ngerti sehat ya kan, karena saya ada di New Skin ya kan, saya ngerti sehat, saya nggak mau sampai terlambat ya kan. Terus kedua ya, banyak orang yang kecanduan ya, kita tuh benar-benar termasuk kecanduan gula, kita negara yang kecanduan gula ya nggak. Padahal gula ini amat sangat berbahaya ya nggak. Ada nggak orang yang lihat kalau siang-siang tuh minum es tehnya udah gulanya itu udah pasti lah berapa sendok, bener nggak? Terus itu industri boba ya teman-teman ya, industri boba, pel itu di mana Chat Time ya kan, di mana-mana menjamur ya. Kenapa bisa menjamur dan lakunya segitu keras ya? Walaupun di zaman pandemik aja juga lakunya keras banget karena semakin kita memasukkan gula ke badannya kita, itu akan membuat semakin adiktif ya teman-teman ya. Bahkan gula ini itu termasuk sebagai salah satu yang lebih berbahaya sekarang daripada rokok ya teman-teman ya. Lebih berbahaya ya. Jadi gula ini akan mengubah kalori ya waktu kita naruh apa-apa tuh, maksudnya naruh makanan pakai gula, minuman pakai gula, akhirnya kan makanan itu bertambah besar kalorinya, ya kan? Dan akhirnya gula itu kalori yang lebih besar itu akhirnya akan disimpan menjadi cadangan lemak, ya. Dan pelan-pelan akan masuk ke organ-organ kita, ya. Terus gula ini juga akan membuat kita cepat banget menua sebelum waktunya, ya. Dan gula ini jahatnya, dia itu akan memberitahu ke otak kita bahwa kita itu lapar ya. Terus menyebabkan Anda makan lebih banyak dan lebih banyak lagi ya. Dan gula ini adalah banyakkan di nasi juga, benar nggak? Dan kita adalah bangsa yang saya sebelum TRNT saya juga biasa ya teman-teman ya, nasi udah didikitin tapi tetap lebih banyak nasinya daripada sayurnya sama proteinnya, benar nggak? Itu udah umum banget di Indonesia ya. Jadi kita orang yang kita tuh adalah yang kalau nggak makan nasi nggak warak kata orang Jawa, nggak warak, nggak kenyang. Jadi kita kebanyakan makan karbo dan karbo itu semua gula dan kalau kita suka makan mie ya itu berarti tepung plus ya toh lebih lebih bahaya lagi, lebih jahat lagi ya kan. Siapa nih orang-orang yang suka mie? Nah, kebanyakan tuh pada demen banget mie sampai ngiler-ngiler ya. Ya kan, kalau nggak makan mie nggak enak, seminggu sekali nggak makan mie nggak enak ya. Nah, terus apalagi kita juga sudah industri makanan di sekitar kita itu udah kebanyakan makanannya diproses, bener nggak? Kita sebagai ibu, saya aja dulu nggak ngerti, saya sebagai ibu rumah tangga, saya itu lebih suka dulu beli jagung kalengan teman-teman. Waktu anak saya masih kecil ya, nggak ngerti ya, saya tuh suka beli jagung kalengan untuk dimasak sup jagung. Dipikir-pikir sekarang ngapain ya, mendingan aku beli jagung fresh dan dimasak itu jadi sup jagung, itu jauh lebih enak dan healthy, bener nggak teman-teman? Ya jadi mau nggak mau makanan di sekitar kita di supermarket itu kebanyakan sudah processed food ya dan apa
permintaannya juga amat sangat tinggi karena masyarakat kita tuh tambah lama tambah mobilitasnya tambah tinggi dan tambah nggak sempat masak ya teman-teman ya. Jadi berasanya, oh ini kan udah jadian ya, bumbu jadian, semua udah jadian, itu enak. Tinggal cemplung, cemplung, cemplung udah jadi. Nggak taunya itu semua mengandung lemak trans yang tinggi ya. Terus sekarang saya mau tanya, ya udah kita back to nature deh ya kan. Hewan ya kan, hewan zaman sekarang itu semua udah makan makanan buatan, di mana kadang makanannya adalah jagung ya. Jagung itu juga adalah GMO kebanyakan karena tidak bisa kita tidak menghindari GMO juga karena suplai makanan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan manusia sebenarnya. Makanya kenapa kita menggunakan teknologi GMO supaya lebih cepat panennya ya enggak? Nah, sekarang hewan apalagi hewan zaman sekarang semua dipercepat ya. Ayam 28 hari, 30 hari udah panen, ya kan? Sapi kalau bisa itu dimakani yang macam-macam ya supaya nafsu makannya tinggi. Kemudian dikasih makanan buatan, pelet-pelet juga, ya kan? Jagung buatan akhirnya mereka bukan makan rumput lagi, teman-teman. Ya, ikan ya toh ikan yang orang-orang kayak gurami inilah orang-orang pelihara itu juga semua makan makanan buatan, bener nggak? Jadi setelah itu kita makan makanan itu, ya mau nggak mau orang namanya di pasar udah jarang banget yang natural kecuali makanan laut ya, ikan laut ya. Tapi ikan laut pun juga kita bisa tahu ikan laut pun juga tercemar merkuri, ya nggak? Laut itu udah istilahnya jadi tempat sampah dari seluruh dunia, ya nggak teman-teman? Jadi gimana ya kita make sure kita bisa punya makanan yang benar-benar sehat. Belum lagi kalau kita lihat snack-snack kan ya, anak kita suka snack ya kan. Snack itu sekarang semua serba tepung, makanya murah-murah. Satu plastik gede cuma 13.000 Citato ya kan. Itu kentang asli, mungkin kentang asli tapi nggak ngerti gimana kok cuma 13.000. Aku aja beli kentang di pasar 1 kilo nggak bisa segitu ya nggak teman-teman. Terus ditambahin apa? MSG ya, penambah rasa supaya mereka adiktif dan beli terus. Bahkan saya pernah melihat satu tayangan video bahwa kalau New Skin itu menelitinya soal makanan sehat, bener nggak? Soal gimana supaya manusia bisa hidup lama. Tapi industri makanan seperti misalnya Nestle, ya Indofood ya, terus yang di Amerika itu misalnya Kellogg's lah apa-apa itu mereka di labnya teman-teman itu meneliti bagaimana membuat kita kecanduan, bagaimana supaya membuat konsumer itu beli dan beli lagi. Jadi itu semua snack itu didesain untuk kita kecanduan. Ya, aduh serem nggak teman-teman? Ya, terus kita kebanyakan sekarang semua tuh kita mau cari makanan jadian tuh enak banget, gampang banget. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa walaupun kita ngomongnya, Mas, aku beli ikan bakar ya Mas ya. Terus saya pernah ya beli di Holy Cow ya teman-teman ya, steak ya teman-teman ya. Maunya tuh makan steak supaya nggak makan goreng ya. Tapi teman-teman tahu nggak, waktu saya lewat di dapurnya dan saya saya ngintip ya, itu Holy Cow itu, ya ini sorry ya saya sebut nama ya. Holy Cow itu finishingnya adalah digoreng teman-teman. Digoreng. Kenapa? Jadi kilap, harum. Coba kalau daging steak cuma dipanggang, itu biasanya dry, bener nggak teman-teman? Dan itu tidak membuat kita berselera dan kita mungkin Holy Cow nggak akan bisa jual banyak ya nggak? Tapi kebanyakan ikan bakar di luaran sana, coba teman-teman tanya deh, pasti digoreng dulu karena kalau nggak digoreng dulu itu benar-benar amat sangat lama manggangnya ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman industri makanan itu rusak banget di sekitaran kita ya. Nah terus ini saya banget nih ya, kenapa saya bisa skinny fat walaupun saya mau menjaga gimana ya, karena saya itu dari lulus SMA saya tuh nggak pernah berolahraga teman-teman. Saya tuh paling benci olahraga. Dulu saya waktu sekolah itu paling benci pelajaran olahraga. Beda ya sama Meta ya. Karena saya itu selalu paling belakang. Kalau lari paling belakang, kalau basket juga nggak bisa, kalau volley bisa kena bola. Pokoknya saya tuh lemah banget deh di bidang olahraga ya. Jadi waktu saya lulus SMA, waduh kebetulan banget udah nggak ada pelajaran olahraga. Ya nggak? Masuk kuliah, kerja, udah nggak usah olahraga. Dan saya merasa oke-oke wae ya kan, badan saya oke-oke wae. Nah, terus ada faktor lain yaitu stres ya. Stres ini benar-benar amat sangat berperan penting bagi penumpukan lemak di tubuh kita ya secara cepat ya teman-teman ya. Nah, mungkin hidup saya less stress jadi saya nggak cepet banget gendut ya teman-teman. Teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ya
Kalau teman-teman tuh kelihatan kurus ya, belum tentu teman-teman tuh aman dari yang namanya fat ya. Malah skinny fat ini waktu saya mencari datanya, saya itu juga kaget banget. Ternyata skinny fat ini malah itu lebih beresiko terkena 2 kali lipat terkena diabetes daripada orang gemuk loh teman-teman. Serem nggak? Karena apa? Karena orang skinny fat itu kebanyakan mereka tuh fine-fine aja, mereka nggak merasa gemuk dan mereka itu nggak jaga makan, ya kan? Karena merasa tubuhnya masih oke, ya. Terus mereka itu bisa 1,5 kali lipat ya resikonya terkena tekanan darah tinggi. Nah, loh, ya kan? Kemudian bisa terkena stroke itu lebih gede juga karena kita nggak pernah jaga makan, ya. Fatty liver, ya kan? Banyak kan ngelihat orang kurus-kurus udah kena fatty liver. Saya juga pernah ngelihat encek-encek di sebelah meja waktu saya makan di restoran, di sebelah meja encek-encek itu juga terserang stroke padahal dia kurus, dia tidak terlalu gemuk dan dia juga around 50, maksudnya sekitar 50 tahunan, tidak terlalu tua juga. Tapi tiba-tiba nggak bisa angkat gelas, teman-teman. Serem ya, teman-teman ya. Jadi itu mengintai kenapa ini jawaban bahwa orang yang kelihatan dengan berat badan yang normal dan kelihatan sehat pun ya itu juga bisa kena stroke atau jantung ya atau fatty liver dan sebagainya ya. Kalau jantung itu kan bisa mengakibatkan kematian mendadak dan stroke juga ya teman-teman ya. Itu kan yang kita nggak mau, bener nggak? Dan ini bisa kita juga kena gangguan tidur ya. Terus mau nggak mau waktu kita menumpuk lemak di dalam badan itu menyebabkan kita juga sulit tidur. Tambah banyak lemaknya numpuk ya, tambah kita juga nggak nyaman badannya, akhirnya sulit tidur, akhirnya tambah lama tambah numpuk ya. Jadi itu seperti sirkulasi yang nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Sulit tidur membuat kita low energi, kita malas gerak, akhirnya kita malas gerak, kita tambah gemuk dan terus berputar begitu saja ya. Dan yang paling bahaya adalah kanker ya. Skinny fat ini juga bisa menyebabkan kanker ya karena banyaknya lemak yang tidak terdeteksi ini juga bisa menyebabkan banyak peradangan-peradangan kecil yang kita bahkan nggak sadar ya teman-teman ya. Nah, jadi seseorang dengan skinny fat itu bisa terlihat normal bahkan kurus seperti saya, tapi bagian dalam tubuh kita, tubuh mereka tidak berbeda dengan seseorang dengan obesitas. Serem ya. Jadi Dokter Robert Halustik MD ya itu bahkan bilang ya kan orang di angka berat orang obesitas udah pasti 80% tidak sehat tapi orang di angka berat badan normal 40%-nya udah pasti nggak sehat jadi tetap bisa kena resiko tinggi ya teman-teman ya dan ini diakibatkan oleh apa teman-teman yaitu karena metabolisme kita turun ya akhirnya lemak visceral kita tambah lama tambah banyak ya nggak ada orang yang tambah tua lemak visceralnya tambah dikit tuh nggak ada ya tubuh kita tidak bisa membakar itu dan akhirnya jadi lebih lama lebih tinggi makin tahun makin tinggi dan lemak visceral ini amat sangat mempengaruhi sebagian besar dari kita ya dan karena adanya lemak visceral yang tinggi ini akhirnya kita bisa punya perbandingan dengan orang yang visceral fatnya rendah itu bisa punya perbedaan sekitar 15 tahun kehidupan ya itu mencerminkan body age kita ya teman-teman ya jadi kan orang benar orang yang lemaknya tinggi biasanya umur umur KTP sama usia tubuh bisa lebih tua 15 sampai 20 tahun bener nggak so scary ya jadi nggak ada yang bisa namanya melawan penuaan udah pasti nggak ada dan ini bahayanya kalau teman-teman mau tahu yang namanya visceral fat itu apa ya tubuh kita itu ada 2 macam lemak ya kalau cuma subkutan ya, subkutan itu kita wajar, nggak apa-apa, ya kan? Kenapa sih orang gemuk tuh kadang-kadang juga kadang-kadang dia cek kok normal semua, ya kan? Cek itu masih normal semua, padahal dia kelihatannya juga gemuk. Nah, mungkin lemaknya itu tertimbun di area subkutan, ya teman-teman ya. Tapi nanti saya ada story, kenapa orang dengan visceral orang dengan visceral fat rendah pun subkutan lemak subkutannya body fatnya rendah juga itu juga termasuk skinny fat nanti saya ceritain tapi udah pasti yang namanya kalau visceral fat itu adalah lemak-lemak yang istilahnya secara kita tidak tahu itu teman-teman bisa lihat ya di organ-organ ini ya nyelip ya ngeri banget dan teman-teman bisa baca itu bisa mengakibatkan apa-apa termasuk mens tidak teratur mens sakit itu juga karena visceral fat ya teman-teman ya
Jadi ini yang harus dibenerin ya. Saya mau memberikan contoh. Bahkan tadi kan saya bilang ya, orang skinny fat itu bisa 2 kali lipat terkena resiko diabetes ya. Nah, diabetes ini kan kita taunya oh gara-gara kamu makan manis-manis, padahal bukan karena itu doang ya kan, banyak faktornya ya. Nah, ini contohnya adalah pankreas sehat dan pankreas yang sudah dimasukin oleh lemak-lemak visceral ya. Scary ya, dan akhirnya dia mulai tidak bekerja dengan baik ya, tidak bekerja dengan baik, mesinnya macet ya karena tidak lancar karena banyaknya sumbatan-sumbatan dari lemak ini dan akhirnya dia membesar juga. Nah, pankreas ini mempunyai peran besar sebenarnya teman-teman dalam membantu istilahnya itu membantu memecah lemak ya. Karena pankreas itu adalah organ tempat produksi enzim dan hormon. Ya, salah satunya yaitu enzim lipase, teman-teman. Enzim lipase ini berfungsi untuk memecah lemak dan berperan dalam metabolisme lemak. Tapi waktu dia diliputi oleh visceral fat berarti dia tidak bisa bekerja dengan lancar ya. Dan akhirnya kita jadi waktu mesinnya macet, akhirnya mulai muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lemak, terutama diabetes. Nah, saya punya artikel yang amat sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi artikel itu menyebutkan bahwa buang lemak dari pankreas, diabetes dapat disembuhkan ya teman-teman ya. Jadi waktu para ilmuwan dari Newcastle ini menemukan penumpukan lemak di sekitar pankreas itu bisa berperan penting dalam terjadinya penyakit diabetes type 2. Dan dia tuh amazingly ya, mereka juga menyebutkan bahwa memangkas lemak yang berada di pankreas hanya sebesar 1 gram itu bisa mengembalikan fungsi pankreas dan menyembuhkan diabetes. Nah, ayo teman-teman, cuman berkurang 1 gram aja lemak di pankreas kita itu bisa pelan-pelan mengembalikan fungsi pankreas ya teman-teman ya. Tapi gimana caranya? Gimana nih pankreas yang udah kayak gini? Nggak mungkin dong pankreas aku dioperasi dititilin lemaknya, nggak mungkin. Jadi kita harus membuat tubuh kita bisa membersihkan ini, ngebakar ini. Kita membuat fungsi tubuh kita normal kembali. Kita harus membuat mesin tubuh kita balik seperti waktu saya 20 tahun ya nggak? Waktu mesin itu kinerjanya amat sangat kencang sehingga saya makan apapun itu kebakar teman-teman ya. Oke. Nah, jadinya teman-teman. Nah, tadi ini ya, balik ya tadi ya. Saya itu lemak, kenapa saya akhirnya TR90 teman-teman? Karena teman-teman, saya itu termasuk dalam hampir dari overweight ke obesitas teman-teman. Ngeri ya. 32,7% itu batas antara overweight ke obesitas. Jadi walaupun saya kelihatan kurus, walaupun saya kelihatan ideal, ternyata ya saya itu termasuk obesitas secara lemak. Jadi obesitas tuh jangan ngebayangin kita udah gendut banget, udah aduh kayak nggak berbentuk gitu, enggak. Ya Emi pun itu obesitas secara lemak teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus cepet-cepet ditimbang, ya minta konsultannya, minta temennya nimbang ya. Ini aja udah melupakan alarm bagi kita. Jangan nunggu sampai visceral fat-nya yang tinggi, ya enggak? Karena dari body fat itu tinggi, mereka pas lemak itu kan cair ya kan, bisa masuk kemana-mana dan bisa nyantel di mana-mana dan akhirnya memadat di situ, ya. Jadi teman-teman, saya udah pernah nggak ngelakuin ini? Iya, saya pernah minum slimming tea, ya kan waktu habis hamil anak kedua saya juga melar sedikit ya dan agak lama tuh baliknya ya kan, tambah anak ketiga tambah susah. Jadi saya udah minum slimming tea, itu saya untuk hilangin nafsu makan saya pernah ya. Terus saya juga berusaha kurangi nasi, saya minum cuka apel ini udah pernah saya ya kan. Olahraga enggak, keto enggak ya. Slimming center enggak ya, saya melakukan 3 ini, slimming tea, control diet dan cuka apel ya teman-teman ya. Tapi apakah itu saat saya melakukan diet ya, saya nggak ngerti dulu ya. Saat saya melakukan diet dan menurunkan berat badan yang saya pikir itu berat badan saya adalah ideal ya, udah balik lah seperti sebelum hamil ya. Tapi berat badan saya tanpa sadar ya, semakin saya menua, berat badan saya waktu hilang itu saya juga banyak kehilangan otot ya teman-teman ya. Padahal saya nggak mau kehilangan otot karena otot itu adalah mesin pembakar lemaknya kita ya. Mesinnya kita itu adalah otot kita. Nah, waktu kita kehilangan otot berarti mesinnya kita, kapasitas mesinnya kita tambah kecil. Nah, padahal kita maunya sehat kan teman-teman, ya nggak? Walaupun
kita ya body ideal tuh adalah bonus ya, body bagus adalah bonus, tapi kita pengennya tuh bener-bener solusinya tuh kita pengen sehat, ya nggak? Apalagi kita punya anak, punya orang yang kita cintai, dan berarti kita harus fokus kepada lemak visceral, bener nggak? Jadi waktu teman-teman melakukan 10 cara ini, teman-teman harus benar-benar berpikir, apakah solusi itu yang menurut teman-teman adalah solusi, itu benar-benar merupakan solusi atau enggak? Ya, belum lagi lemesnya, belum lagi kelihatan kuyu, belum lagi mulai sakit-sakitan. Bahkan ada yang diopname di rumah sakit gara-gara diet ya. Kita nggak mau itu ya kan. Terus waktu kita kehilangan massa otot teman-teman. Nah ini adalah the real diet story. Itu adalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya yang terjadi seperti ini. Kita mengurus, kita mungkin lose weight, yaitu sekitar 5 kilo, 10 kilo. Tapi setelahnya, waktu otot kita hilang, waktu kita hanya berfokus pada penurunan berat badan, bukan pada penurunan lemak, dengan cepatnya waktu kita loss sedikit saja, ya, itu kita akan cepat balik. Sedangkan kita bisa jaga makan berapa lama sih teman-teman? Benar nggak? Jadi yang harus dibenar itu adalah benar-benar mesinnya, ya, mesin tubuhnya kita, ya, yaitu metabolisme. Jadi bagi saya transformasi itu enggak hanya cuman kurus doang ya, lose weight doang, tapi transformasi kalau mau langgeng ya, mau langgeng, long lasting itu adalah soal merubah pola makan dan gaya hidupnya kita ya. Meriset semuanya termasuk penuaan Anda ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, foto ini tadi udah keluar ya, yang saya kelihatan gemul ya. Nah, ini saya setelah selesai program November dan saya foto Maret itu saya masih look shape ya. Tapi ternyata 1,5 tahun setelah saya program ya, setelah saya selesai program, teman-teman bisa lihat ya, waktu mesin tubuhnya kita dibenerin ya, saya itu nggak hanya kelihatan lebih muda, ya kan, lebih muda, tapi saya juga terus slimmer, ya nggak? Saya terus melangsing ya, karena mesin tubuhnya dibenerin. Loh, CMI bener diet nggak? Diet terus nggak? Ya saya tetap berusaha mempunyai pola makan yang bagus, karena tubuh saya udah biasa dimasukin yang bagus-bagus, protein. Jadi tubuh saya itu nggak mau lagi dikasih goreng-goreng, itu sudah enak sekarang teman-teman ya. Ya bisa sih makan, tapi nggak kayak dulu. Kalau dulu itu harus ya, kepingin banget ya ayam goreng tuh harus paha 2 ya kan. Nasi kalau bisa nambah-nambah ya, belum lagi sambelnya. Tapi sekarang enggak, saya lihat ayam goreng di meja tuh saya nggak selera. Tapi yang selera malah lebih yang misalnya nih sop atau kuah atau panggang, itu saya lebih selera. Aneh ya teman-teman ya. Tiara itu bisa segitu dahsyat merubah saya. Ya, cake saya masih doyan, masih, tapi nggak sesering dulu ya, jadi jarang. Dan saya cukup cuman makan setengah slice. Kalau dulu mungkin bisa makan banyak banget ya, dan tiap hari. Kue tar itu kalau bisa ya maksudnya saya juga kalau ada kue tar di rumah, waduh tiap hari udah pagi malam pasti dessertnya itu ya nggak. Nah tapi sekarang karena TR90 sekarang saya udah di reset ya, pola makan saya udah di reset, kantong lemak saya udah di reset, ya saya juga udah merubah gaya hidup dan gaya hidup itu sudah menjadi lifestyle saya. Jadi akhirnya saya juga enggak, walaupun saya rada makan ngawur itu juga pasti akan tetap kebakar. Saya juga enggak se-craving dulu ya teman-teman ya. Jadi apa sih sebenarnya ini intinya TR90 yang benar-benar saya amazing tuh adalah ini ya, yaitu meriset di metabolisme lemak ya, di mana setahu saya kalau kita namanya contohnya yang paling enak itu mobil ya teman-teman ya. Kita punya mobil ya. Mobil ini udah kelahiran 20 tahun yang lalu ya kan. Waktu dia masih baru, kita mau kasih bensinnya itu cuma bensin ya kan. Premium ya kan. Itu nggak apa-apa, kinerjanya akan terus tetap kenceng ya nggak. Kita mau kebut-kebutan tetap kenceng ya. Terus seiring berjalannya waktu, kinerja mobil ini udah mulai menurun. Nah, kita berasa kok diisi premium kok jelek ya, kok nggak bisa lari ya mobilnya ya, kok tarikannya berat ya. Nah kita isilah yang namanya Pertamax ya teman-teman ya, Pertamax ya. Nah mulai itu ya karena bahan bakunya lebih bagus, dia mulai itu bisa kenceng lagi, ya bisa lumayan kenceng lagi. Ya tapi 5 tahun berikutnya mobil ini diisi Pertamax pun juga nggak bisa lari ya teman-teman ya. Kenapa? Karena mesinnya juga sudah banyak
sudah istilahnya sudah tua ya teman-teman ya. Dan mesin ini harus dibersihin, diganti baru, diservis, ada bagian-bagian yang harus diganti. Benar nggak teman-teman? Ya seperti itulah kinerja metabolisme kita. Jadi waktu saya menua, saya mau jaga makan seberapapun, saya mau masukin makanan yang bagus-bagus, protein seperti pola makan TR90 deh. Saya nggak akan bisa punya mesin yang baru. Tetap mesin saya itu tua. Makanya saya butuh TR90 untuk mengbenerin mesinnya saya, untuk ngemudain mesinnya saya, untuk ngemudain ototnya saya ya. Nah, seperti ini. Kemudian bekerja di otot. Otot kita waktu kita muda ya, kita dengan gampangnya untuk menambah otot. Ya enggak teman-teman? Ya orang-orang yang nge-gym waktu muda itu cepet banget badannya jadi. Tapi waktu kita nge-gym umur 35 ke atas udah susah banget. Ya enggak? Udah susah banget. Mau olahraga tiap hari pun tetap juga yang ditimbun adalah lemak. Teman-teman pernah dengar nggak ada salah satu atlet bulu tangkis, nah ini lagi rame-ramenya Olimpiade ya. Nah kan ada Hendra Wijaya ya, dulu Hendra Wijaya itu 2008 pernah menang Olimpiade emas ya di bulu tangkis di Beijing ya, Olimpiade Beijing 2008 dia meraih medali emas dengan satu partnernya yang saya lupa namanya Pak siapa itu. Nah, Pak itu tuh barusan meninggal loh teman-teman tahun ini ya. Padahal Hendra Wijaya masih bisa berlaga lagi. Saya juga surprise ya. Hendra Wijaya masih bisa berlaga lagi tapi tidak menang ya. Cuman partnernya yang Pak ini sudah meninggal, teman-teman. Meninggal. Dan padahal ya kalau saya lihat Instagramnya itu dia nggak kurang-kurangnya olahraga, tiap hari juga masih main bulu tangkis, tapi perutnya buncitnya setengah mati ya dan tidak bisa ngalahin yang namanya penuaan dan buncit itu akhirnya menumpuk lemak visceral dan akhirnya kalah walaupun olahraga gimana pun nggak bisa teman-teman ya karena ya ini kita kalah sama yang namanya metabolisme ya. Jadi nah terus ini kita semakin tua ya tanpa disadari kontrol nafsu makan kita juga semakin dol, bener nggak teman-teman? Ya, ingat dulu saya waktu kuliah itu kan makannya nasi duk-duk ya, nasi goreng, mie tek-tek ya, tahu tek-tek. Ya kenapa? Secara nggak langsung secara nggak sadar saya juga mengedolkan kontrol nafsu makan saya, ya nggak? Jadi mau nggak mau itu waktu kita tua kita nggak istilahnya nggak lapar pun otak kita tuh kepengen ini, kepengen itu, dan itu menyebabkan yang namanya kita selalu gagal diet ya teman-teman ya, selalu gagal merubah pola makan. Nggak usah deh ngomong yang udah tua, anak saya aja loh. Saya nggak mau ngasih anak saya TR90. Dia belum terlalu gemuk ya, gemuk sih, tapi nggak terlalu gemuk banget. Tapi karena umurnya saya rasa masih belasan tahun ya teman-teman ya, 14 tahun ya. Saya nggak mau, tapi saya challenge dia. Cece bisa turun sendiri, ya kan? Tapi saya lihat dia tuh komitmennya selalu cuman 3 minggu pertama, 2 sampai 3 minggu pertama. Aduh, jaga ikut mamanya pola makan yang bagus. Tapi setelah itu dol ya. Ada musim mangga tiap hari udah makan mangga pagi malam ya, sekali makan itu bisa satu utuh habis ya. Belum lagi cookies dan sebagainya teman-teman. Jadi ini amat sangat gak gampang. Tapi dengan TR90 yang saya amazing itu benar-benar hormonnya kita pengontrol nafsu makan yaitu hormon grelin dan leptin ini dibalikin seperti waktu kita masih kecil ya, dimana kita masih kecil itu kita lebih suka mainan daripada makan ya nggak, lebih suka mainan jadi kita nggak fokus sama makan, anak-anak kecil tuh nggak fokus sama makan tapi fokus sama yang mengasihkan bagi dia ya karena kontrol nafsu makannya masih bagus. Nah dengan TR90 saya tidak mungkin kalau tidak pakai TR90 saya juga nggak bisa teman-teman namanya kontrol nafsu makan. Teman-teman ingat ya jam 12 saya kepengen makan biskuit dan itu benar-benar menghantui ya teman-teman ya, menghantui. Kalau nggak makan nggak bisa tidur sampai jam 2 pun nggak bisa tidur, kepikiran. Pernah tuh saya tantang diri saya. Akhirnya nyerah teman-teman ya. Tapi dengan TR90 itu saya jadi lebih mudah melalui proses ini ya dan itu benar-benar stabil sampai sekarang. Saya nggak pernah makan malam lagi sama sekali teman-teman ya. Karena itu semua bekerjanya di sumbernya teman-teman, di sumbernya ya. Saya juga pernah ketemu klien ya. Klien ini udah mengkonsumsi merek H ya selama 8 tahun. Selama 8 tahun susunya lah, kapsulnya lah selama 8 tahun loh teman-teman ya. Dan tiap hari dia lari pagi, jam 5 pagi itu udah pasti lari. Tiap hari, sekitar 5 kilo. Ya. Tapi waktu saya timbang teman-teman, ya orang itu lebih muda dari saya, kira-kira umurnya 39 tahun.
sewaktu saya timbang, body fat-nya itu mencapai 39%. Gila ya teman-teman ya. Orang yang katanya diet ya, diet dan udah pakai suplemen juga dan udah punya istilahnya dia ngomong, "Oh, saya jarang makan sih. Saya cuma minumnya susunya dietnya itu dan saya juga olahraga." Dan katanya olahraga pun nggak bisa, ya kan? Ternyata lemaknya tinggi sekali ya. Dan visceral fat-nya itu hampir menyentuh 13 atau 14 kalau nggak salah ya. Nah itu kenapa? Karena produk tersebut tidak bekerja di sumber penuaannya, nggak bekerja di gen-gennya yang merubah ekspresi gen-gennya yang berhubungan dengan kegemukan. Tapi TR90 itu menyerang tiga gen cluster yang berhubungan dengan benar-benar dengan apapun yang namanya lemak, kegemukan ya dan massa otot dan kontrol makan. Sehingga akhirnya waktu itu dibenerin dan kita berubah dan kita mempertahankan lifestyle itu, kita akhirnya benar-benar punya tubuh yang baru, kesehatan yang baru, mesin tubuh yang baru, teman-teman. Itu artinya islok ya, teman-teman ya, bekerja di sumbernya ya. Dan yang saya happy banget, yang saya tuh benar-benar membuat saya percaya bahwa ini adalah produk yang amat sangat keren ya, teman-teman ya, dan terpercaya ya. Karena adalah 6S quality process ini ya. Dan saya tahu di suplemen di luaran sana itu jarang, nggak ada yang mencapai 6S quality process. Bukan jarang, tapi nggak ada. Rata-rata suplemen di luaran sana adalah 3S ya teman-teman ya. Bahkan obat-obatan aja kadang cuma 4S, tapi New Skin mempunyai standarisasi tertinggi yaitu 6S. Apa sih 6S ini? Mungkin saya bisa jelaskan secara simpel ya. Bahwa satu ya, kita masuk ke pemilihan bahan ya, pemilihan bahan. Nuskin ini bekerja sama dengan para ahli dan supplier bahan mentah ya untuk mengidentifikasi di mana apa bahan-bahan yang terbaik untuk masing-masing produk ya. Kemudian setelah bahannya dipilih, kemudian di mana diambilnya ya. Bahan-bahan itu bisa tumbuh di berbagai negara, di berbagai daerah, dan itu akan mengakibatkan setiap daerah itu mempunyai kualitas yang berbeda ya teman-teman ya. Seperti kita tahu Jepang karena pernah dibom atom, mungkin dia di tanah-tanah tertentu itu ada mengandung nuklir masihan, ya enggak? Jadi Nuskin benar-benar sangat memperhatikan di mana sumber bahannya itu yang terbaik yang bisa dipanen ya, yang bisa didapatkan. Ya, tahapan ini di tahapan di mana saintis Nuskin memutuskan dan memastikan bahan-bahan inti yang ada di dalam produk itu memiliki manfaat tertinggi untuk kemanjuran ya. Bahannya itu gimana supaya manjur ya. Nuskin juga mengevaluasi bahan-bahan mentah ini untuk memastikan setiap bahan sesuai ya, memiliki kualitas tertinggi dan sesuai dengan formulasi produknya ya. Terus kita masuk ke spesifikasi atau structure ya teman-teman ya. Ini adalah tahapan di mana saintis Nuskin memastikan semuanya konsisten ya. Konsisten, bahannya nggak bisa berubah-ubah kualitasnya dan sesuai dengan formulasi produk. Nah, keempat ini adalah standarisasi di mana saintis Nuskin itu mengetes ya teman-teman ya. Jadi setiap batch yang kita minum seperti Marine Omega itu teman-teman bisa lihat itu ada tulisan batch keberapa. Kapsul kontrol kompleks itu ada tulisan batch keberapa. Dan itu setiap batch itu dites teman-teman ya. Bukan tesnya itu berapa tahun sekali, tapi tidak, tapi setiap batch itu dites secara kontinu ya. Di skenario kehidupan nyata untuk memastikan semua formula akhir menunjukkan hasil yang sesuai yang diharapkan ya. Jadi kalau teman-teman mau beli TR90 8 tahun yang lalu waktu baru pertama launching, atau mau beli TR90 sekarang, atau mau beli TR90 10 tahun yang akan datang, itu Nuskin memastikan tetap sama kualitasnya seperti yang teman-teman minum ya. Terus keamanan, sorry saya tadi salah ya. Nah, batch itu masuk di keamanan. Nuskin itu terus memeriksa setiap batch produk yang akan dipasarkan ya, itu ada nggak mikrobanya, ada nggak logam beratnya ya, karena dunia ini udah terkontaminasi banget. Terus ada nggak kontaminasi sekecil apapun atau efek iritasi atau reaksi alergi ya. Dan yang saya amazing kemarin waktu saya dengar si live ya, Joceng itu bilang ya, Nuskin tidak berhemat, kita tidak akan berhemat untuk proses safetyness ini ya. Jadi ini penting banget standarisasi kehati-hatian dan ketepatan pengujian ini ya. Jadi udah dinyatakan loh teman-teman, Nuskin tidak berhemat ya, tidak akan berhemat. Jadi apapun biaya itu memang udah harus dikeluarkan ya.
Nah, perusahaan yang bisa sekomitmen itu memastikan kita aman mengkonsumsi produk ini, ya teman-teman ya. Terus substansi, ya Nuskin memastikan ya semua klaim maksudnya semua pernyataan dia, semua klaim dari Nuskin itu didukung oleh bukti ilmiah, ya. Karena ketika Nuskin bilang, ya saintisnya bilang, produk kami itu bekerja, produk kami do something, ya kami benar-benar menepatinya. Itu bukan omong doang ya, omdo, semua ada cover studi klinisnya ya teman-teman ya. Dan ini juga yang menambah beliefnya saya ya, bahwa kalau kita mau namanya ngilangin visceral fat itu ya, kayak tadi ya yang paling susah ya, itu juga kita kan mesti tahu aman ya. Nah, keamanan ini juga didukung oleh bahwa ESOC-TR90 diakui oleh buku panduan kedokteran di Amerika. Ya, sebagai satu-satunya suplemen yang mampu mengembalikan fungsi metabolisme tubuh dengan menggunakan teknologi ekspresi genetik ya. Jadi ini enggak ada teman-teman, cuma satu-satunya ya teknologi yang merubah metabolisme tubuh kita yang bekerja di ekspresi genetik. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, apa sih PGR itu dan seperti apa? Saya punya video, teman-teman tonton ya. This publication has been trusted for years by medical professionals worldwide. Physician's Desk Reference is an authoritative source about prescription drugs to help improve health. Pharmanex is honored to be featured in the Physician's Desk Reference. There are 7 Pharmanex products listed here, including the entire ageLOC TR90 weight management system. PDR is a global, well-recognized publication referenced by many professionals in the medical field. It is an honor and a privilege for Pharmanex to be one of the nutritional supplement companies to have its products listed here, especially the ageLOC family of anti-aging products. Pharmanex continues to innovate and develop nutritional supplements based on the 6S quality assurance process, helping you live younger, longer, and healthier lives. Get ready to discover your best self. Yeay, ya teman-teman ya. Jadi udah nggak usah ragu lagi ya. Kemudian ya, ESOC-TR90 system namanya juga 90 hari ya. Itu ada 3 yang tidak terpisahkan ya. Untuk suplemen yang benar itu nggak bisa bekerja tanpa pola makan yang benar dan pola aktivitas yang benar. Pola makan yang benar nggak bisa bekerja meriset untuk tanpa suplemen yang benar dan pola aktivitas yang benar. Kalau kita ngendon, diam diri, nonton drakor, ngemil, itu juga kita nggak akan bisa slim down, benar nggak teman-teman? Jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Jadi contohnya pola makan yang benar itu adalah gimana? Skip meal? Enggak, itu enggak benar. Pola makan yang benar artinya kita harus makan dengan cukup. Kita harus makan dengan rutin dan teratur supaya kita punya metabolisme kita pelan-pelan juga menjadi bagus lagi, benar lagi, dan itu membutuhkan proses. Kalau kita namanya tidak makan itu justru akan membuat kok metabolisme kita kacau tidak karuan ya. Dan pola makannya dengan cara gimana? Ya jumlah proteinnya harus cukup ya, sayurnya yang ada vitamin dan mineral juga oke, serta karbonnya juga seimbang ya. Jadi itu semua akan akan mensupport ya program Anda. Makanya percayalah pada orang-orang konsultan yang teman-teman udah mengkonsultasiin teman-teman, karena mereka adalah orang-orang yang udah menjalani program ini ya. Dan suplemen yang benar dibutuhkan ya, seperti tadi saya jelaskan, kita kepengen punya mesin pembakar yang bagus ya, enggak, massa otot yang bagus ya, metabolisme yang bagus. Jadi kalau mesinnya ini kotor nggak bisa, makanya kita butuh mesin yang suplemen yang benar. Nah, tapi aktivitas yang benar kita juga butuh ya. Saya juga dulu orang yang nggak hobi banget olahraga. Saya 20 tahun nggak pernah olahraga sama sekali, teman-teman. Ya, banyak nggak yang orang-orang di luar sana? Ya berenang nemeni anak, ya kan? Tapi cuman ternyata rendem-rendem doang, ya kan? Itu kan bukan olahraga ya teman-teman. Itu tidak benefit ke muscle kita ya teman-teman. Tapi sejak program ini saya sekarang jadi kebiasaan berolahraga. Paling enggak 1 minggu 2-3 kali saya berolahraga 30 menit ya teman-teman ya. Jadi saya jadi mempunyai
gaya hidup yang bagus teman-teman karena program ini teman-teman ya. Itu saya amazing banget ya. Dan namanya TR90 ya, itu nggak bisa cuman bekerja di tubuh doang atau pikiran doang ya. Kenapa diet yang merek H itu nggak bisa? Karena mungkin dia bekerja cuma di tubuh doang, ya nggak? Tubuhnya digenjot terus nih ya. Tapi TR90 itu bisa bekerja di tubuh dan pikiran ya, menggabungkan ilmu ekspresi genetik untuk tubuh dan pikiran ini supaya dalam satu kerjasama untuk meriset semuanya ya. Dan kalau namanya transformasi itu nggak bisa dengan olahraga, harus ada perubahan dari dalam ya. Oke, jadi yang ini yang membuat saya believe juga bahwa saya pikir ya, kalau yang namanya paling simple ya, kita nggak ngerti yang namanya PDR, kita nggak ngerti yang namanya success quality process, tapi saya cuma beli satu teman-teman. Di negara seketat Singapura, kalau ada namanya weight management udah menang 3 tahun berturut-turut sebagai weight management terbaik ya. Singapura itu amat sangat ketat dengan asupan warga negaranya, ya, negara yang sangat strict dengan yang namanya suplemen. Tapi kalau sampai TR90 merajai di situ, diakui sebagai best weight management, ya, itu berarti saya udah bisa beli yang namanya kepercayaan bahwa iya ya, kalau ini bisa masuk di Singapura ini berarti aman banget, ya nggak teman-teman ya? Dan itu 3 tahun berturut-turut. Nah, jadi teman-teman ya, papa saya juga bertransformasi. Papa saya umur 79 tahun waktu TR90 dan beliau TR90 sekali doang ya. Tapi teman-teman bisa lihat walaupun dia juga ini istilahnya TR90-nya setengah-setengah ya teman-teman ya. Ya enggak yang terlalu strict, enggak terlalu gimana, tapi tetap papa saya kempes ya. Dan setelah 1 tahun TR90 masih turun lagi ya. Dan waktu bulan lalu papa saya kena COVID ya teman-teman ya. Papa udah lama nggak check up ya. Tapi papa kena COVID dan akhirnya kita check upin setelah kena COVID dan amazingly gula darahnya tetap normal loh teman-teman, tetap normal. Beda sama mama yang belum TR90, gula darahnya lebih tinggi dari papa ya. Jadi itu teman-teman efeknya TR90 itu satu sekali ini bisa benar-benar merubah. Papa saya juga nggak terlalu ngawur lagi, nggak terlalu banyak lagi makannya ya. Itu yang saya lihat dari beliau ya. Kemudian, nah ini yang saya mau ceritain ya. Waktu saya nimbang Tanti ini cuma body fatnya 23% ya. Terus visceral fatnya cuma 3 teman-teman. Hai, sehat banget kan, masuk kategori sehat. Tapi ketika saya mau punya komunikasi sama dia, percakapan ya, hubungan pertemanan ya, saya jadi tahu kenapa dia harus TR90. Kenapa? Karena dia itu benar-benar craving-nya sama cake itu Masya ampun teman-teman. Dan itu ngefek ke badannya. Jadi dari dalam sebulan itu dia tuh 3 minggu selalu sakit. Ya, sebelum mens itu 1 minggu sudah sakit. After mens sakit. After mens 1 minggu enak. Habis itu sakit lagi. Ya teman-teman ya. Itu ngerinya ya. Orang-orang. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa berpatokan dengan timbangan juga. Ya, waktu tubuh kita udah ngomong seperti itu, kita masih nggak mau ngeberesin. Enggak kan? Jadi saya nggak percaya. Walaupun lu kelihatannya oke, lu kelihatannya body fat lu rendah, ya, visceral fat lu rendah, lu jelas-jelas butuh. Kenapa? Dia cuma makan 1 potong daging aja. Dia cerita, aku nih nggak bisa makan daging. Aku cuma mau makan 1 potong daging sapi atau daging babi. Dia harus minum teh 1 poci. Kalau enggak dia pasti pusing banget dan migrain seharian. Ya, dan berkunang-kunang. Jadi tapi kolesterol normal, aku bilang gitu. Ya nggak tahu ya Cia, saya nggak pernah cek, tapi kayaknya normal aja sih, memang dari kecil saya seperti ini. Tapi teman-teman dengan TR90 sekarang Tanti itu bisa makan daging teman-teman. Bisa makan babi, bisa makan daging ya. Terus vertigonya yang dulu 1 bulan tuh 3 minggu sakit, sekarang sudah jarang sakit banget. Kecuali mau PMS masih kadang-kadang sakit. Gila kan teman-teman, jadi semua orang butuh nggak? Butuh. Ya, dan saya punya sharer juga ya. Nah, sharer saya ini dari Bandung ya. Dan teman-teman bisa lihat transformasinya dan benefit apa sih yang dia dapat ketika lemaknya itu turun ya, terutama visceral fatnya. Oke, kita panggil ya sharer kita ya. Silakan Ana. Selamat pagi teman-teman. Makasih ya atas sambutannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ana. Background saya ibu dari 3 orang anak. Pagi ini saya ingin cerita sedikit ya tentang diri saya. Yang namanya seorang ibu itu pasti kerjaannya ngatur rumah tangga ya. Ngantar anak sekolah dan lain-lain.
dan sampai saya melahirkan putri ketiga saya. Kesehatan saya mulai menurun. Saya jadi suka sakit kepala, apalagi kalau saya tidak tidur siang. Dan 1 bulan sekali itu, paling tidak saya suka dipijit ya, teman-teman. Karena kenapa? Badan saya tuh pegel-pegel. Saya juga ada kista, dan lebih parahnya lagi riwayat alerginya saya. Saya sudah jalani selama 6 tahun loh, teman-teman. Setiap hari saya menderita alergi yang amat sangat parahnya. Setiap hari kambuh dan amat sangat mengganggu ya. Karena gatal sekali. Saya sampai udah mirip kayak monke ya, garuk sana sini. Gatalnya itu bukan cuma di tangan dan di kaki, tapi ke seluruh tubuh saya, sampai ke muka dan kepala saya, teman-teman. Karena udah saking parahnya, saya udah sempat berobat ke dokter kulit. Sampai saya disarankan untuk mengganti sabun mandi saya dan sabun cuci tangan saya. Sampai mertua saya pun membeli obat alergi dari dokter di Malaysia. Itu pun tak kunjung sembuh ya teman-teman. Saya juga udah sempat memakai produk seperti kalung MM itulah, dan menyaring airnya itu. Ya kita juga nggak mesti nyebut produknya itu apa ya teman-teman ya. Akhirnya saya udah malas ke dokter karena udah banyak obat-obatan yang sudah saya minum. Saya juga takut ya teman-teman mengkonsumsi begitu banyak obat ya. Seiring saya berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan, dan akhirnya di bulan Desember saya itu diperkenalkan oleh teman saya ke Ciemi, yang sekarang menjadi cici mentor saya yang begitu baik. Tetapi teman-teman, saya juga nggak langsung percaya ya sama Ciemi, karena saya merasa saya nggak butuh banget buat menurunkan berat badan saya. Saya merasa badan saya itu nggak gemuk-gemuk amat kok. Suatu hari Ciemi mengajak saya untuk ikut Zoom. Akhirnya mendengar cerita dari Zoom tersebut bahwa suplemen ini bisa mengatasi penyakit yang diderita orang-orang tersebut. Dan akhirnya saya pun mulai menghubungi Ciemi. Ciemi pun menjelaskan dengan mengasih tahu saya bahwa di sini juga ada peluang bisnisnya loh. Nah, walaupun harganya lumayan mahal ya teman-teman, kenapa tidak? Saya coba saja. Lagi pula, saya udah lama kepengen mencari peluang bisnisnya loh. Akhirnya di bulan Maret, saya memutuskan program TNNT. Dan saya mengikuti dengan baik dan benar. Seiring berjalannya program, dalam 15 hari, saya merasa ada perubahan di dalam dirinya saya. Berat badan saya menurun, tetapi yang buat saya happy itu alergi saya tiba-tiba nggak pernah muncul lagi loh teman-teman. Dari sini saya jadi tambah percaya ya. Wih, program TNNT ini benar-benar saya nggak nyangka dengan turunnya lemak saya, dengan susutnya lemak saya, bisa mengatasi kesehatannya saya loh. Yang tadinya saya itu kalau nggak tidur siang suka sakit kepala ya. Sekarang saya merasa lebih fit dan bertenaga walaupun nggak tidur siang. Yang biasanya nggak bersemangat olahraga, jadi rajin olahraga teman-teman. Yang tadinya males buat bangun pagi, jadi rajin bangun pagi ya teman-teman. Soalnya saya ini suka banget ikut sesi Zoom, dan kalau saya ikut Zoom nih, saya itu udah mandi dan udah sarapan ya teman-teman. Mau tahu nggak teman-teman kenapa saya ini suka banget ikut Zoom? Karena saya kepengen tahu lebih dalam lagi tentang produk dan gimana caranya saya buat meyakinkan keluarga saya untuk supaya mereka ini mau ikut program ya. Soalnya
saya juga kepengen keluarga dan teman-teman saya bisa merasakan kesehatan yang saya alami. Tentunya itu tidak gampang ya teman-teman, tetapi saya yakin saya bisa dan saya harus bisa sukses di Nuskin demi anak-anak saya. Dari program ini, saya merasa punya kehidupan baru lagi. Dan bonusnya saya jadi punya body baru lagi. Asik kan teman-teman? Dan saya juga bisa memakai baju saya yang masih ABG dulu ya. Sampai rok anak saya yang masih gadis juga saya bisa pakai ya. Nah, pesan dari saya buat teman-teman yang belum memutuskan untuk program, segeralah mengambil keputusan. Oke? Sekian sharing dari saya, Ana. Makasih Cemi, makasih Aslok. Ya, thank you Ana ya. Ya, teman-teman bisa bayangin ya, 6 tahun menderita seperti itu gatal-gatalnya ya teman-teman ya. Dan setiap hari sampai kepala. Aduh, saya nggak bisa bayangin ya. Tapi ternyata tuh membaik karena lemaknya yang dibenerin, mesin tubuhnya yang dibenerin ya. Nah, saya juga punya satu share lagi ya dari Surabaya kali ini. Yang akan bercerita soal mamanya ya. Karena kita mau tahu, kalau orang tua itu bisa nggak ya gitu kan. Nah, share satu ini mau cerita soal mamanya yang benefit mama ikut program TR90. Yuk kita panggilin ya. Ci Juli, silakan Ci Juli. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Juli, usia saya sekarang sudah 55 tahun. Jadi awal saya ikut TR90, saya masih berusia 54 tahun. Saya adalah seorang single mom dengan 3 orang anak dan 1 orang cucu. Dan awalnya saya awalnya mengenal program TR90 ini adalah dari sepupu saya, Mijun, dan saya memang setelah masuk masa pandemi itu, saya menggemuk. Dan walaupun teman-teman saya bilang, saya nggak kelihatan gemuk, tapi itu yang dinamakan skinny fat ya, yang seperti yang sudah Emi jelaskan tadi. Jadi saya juga mulai nggak nyaman di badan karena saya nggak pernah segemuk itu, dan saya mulai merasakan malas, malas gerak, mager gitu kan. Terus saya jadi orang yang lemot, terus kayaknya apa-apa itu jadi saya ogah-ogahan gitu loh. Saya jadi orang yang malas berpikir, saya hanya lihat YouTube, cuman iseng-iseng, dan benar yang dikatakan Emi tadi. Jadi kalau kita gemuk itu walaupun kita hanya skinny fat, itu membuat kita jadi malas olahraga. Memang iya, saya orang yang paling malas olahraga, tapi saya orang yang paling takut gemuk. Jadi biasa saya gemuk itu saya lari ke produk-produk yang banyak ya yang di luaran sana. Tapi pada akhirnya saya berani mencoba TR90 itu karena saya mengerti apa itu visceral fat. Jadi saya merasa saya selama ini memakai program yang di luaran sana, saya merasa ditipu. Karena visceral fat saya semakin naik dan semakin naik. Ya, itu akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengambil TR90 itu, dan dari transformasi saya itu, Mama adalah orang pertama yang tergelitik untuk mau mencoba juga gitu. Karena Mama saya sebenarnya nggak gemuk juga kan, tapi karena pandemi Mama nggak boleh keluar, nggak boleh olahraga. Biasa Mama suka pagi-pagi sama orang-orang itu tai chi ya, terus ada waitangkung jadi Mama itu bisa habisin waktu 1,5 jam di lapangan olahraga sama teman-temannya di daerah perumahan di Jakarta. Nah di situ akhirnya Mama nggak boleh keluar lagi, Mama banyak duduk, lihat TV, lihat WA, akhirnya Mama menggemuk. Dan Mama adalah salah satu orang yang selalu menginspirasi saya untuk tidak boleh gemuk. Dan Mama waktu saya gemuk itu Mama banyak mengirim video-video olahraga. Mama bilang, ini kan gampang, ayo kamu harus latihan, masa sampai gemuk gitu. Jadi akhirnya Mama sampai satu hari waktu saya mengambil keputusan untuk mengambil TR90 itu sebenarnya juga buat adik saya yang mempunyai fatty liver dan agak gemuk. Dan tapi baru saya mulai tanggal 3 September, tanggal 10 September
adik saya itu harus pergi karena kena COVID. Jadi memang di zaman COVID seperti ini, fat itu sangat-sangat jahat ya. Maksudnya nggak bisa bertoleransi dengan orang yang kena COVID. Jadi Mama waktu itu harus kehilangan salah satu anak kesayangannya, anak yang dibanggakan. Saya pun kehilangan adik yang sangat-sangat baik dan membanggakan. Dia adalah satu-satunya adik yang paling care buat saya. Dia selalu ada buat saya. Setelah papa pergi, dia selalu bilang, kamu nggak usah khawatir, C. Karena ada aku yang bisa menemani kamu. Tapi akhirnya dia harus pergi pada tanggal 10 September kemarin. Jadi akhirnya saya takut kehilangan mama juga. Karena mama shock banget. Dan waktu itu mama nggak bisa ngomong apa-apa, cuman mama, cuman gitu aja kalau diajak telepon. Jadi saya worried sekali karena saya nggak mau kehilangan mama. Itu karena saya juga alami pada saat suami saya meninggal, itu papa mertua saya nggak bisa menerima kepergian suami saya. Jadi 5 bulan setelah suami saya meninggal, papa mertua pun ikut meninggal. Dan saya takut hal itu terjadi juga pada mama. Terus saya tanya sama Emmy, ada produk apa ya yang bisa mereduce stres mama ini supaya mama nggak sampai ikut adik saya pergi. Akhirnya Emmy kasih mama minum duo, sarankan untuk mama minum duo. Hanya setelah konsultasi, biasakan adik saya yang pegang semua suplemen mama kayak gitu kan. Akhirnya mama dibolehin minum duo, dan dari situ mama udah getting better. Lambat laun mama mulai bisa ngomong sama kita walaupun tidak mau menyebut nama adik saya, dan juga tidak semua foto masih ditutup. Waktu itu kan saya ada pasang foto PP saya sama adik saya, itu mama pun juga suruh saya tutup gitu, ganti. Akhirnya sampai saya akhirnya ganti juga. Terus habis gitu mama kaget waktu kita video callan, mama lihat, kamu kok jadi berubah sekarang, lebih bagus badannya. Iya, Ma. Ini, Ma. Kan mamanya Mejun kan juga pakai TR90. Oh, ini yang kamu minum ya? Iya. Wah, bagus ya. Kalau gitu Mama juga mau deh, katanya gitu. Akhirnya Mama mengambil keputusan untuk pakai produk TR90, terus saya kirim ke Jakarta, dan dari situ Mama mulai mengalami perubahan. Jadi waktu saya ada di Jakarta kemarin karena anak Koko merit, terus saya ke Jakarta. Nah, sebelumnya itu keponakan saya yang tinggal serumah sama Mama itu telepon, your product is really very good, dia bilang gitu. Terus saya tanya, kenapa kok kalian bisa bilang gitu? Iya, the product can make Ama very happy. Hah? Really? Saya bilang gitu kan. Terus saya lihat sendiri. Jadi Mama habis makan itu Mama bisa happy, muter-muterin meja makan, terus jalan-jalan. Terus Mama memang hobinya nyanyi, hobi nari kan. Jadi Mama itu sambil jalan, sambil goyang-goyang, sambil nyanyi-nyanyi. Terus keponakan saya yang cowok-cowok itu semua pada bilang, lihat, bisa benar nggak yang kita ngomong? Oh iya ya, beneran ya, bikin Mama happy banget. Nah akhirnya saya ingat waktu saya jalani program TR90 itu saya juga dapat feeling happiness itu benar-benar luar biasa. Saya seperti orang yang jatuh cinta, tapi saya nggak tahu jatuh cinta sama siapa. Dan Emmy itu yang bisa merasakan, karena setiap kali feeling itu keluar, habis ketemu orang sampai jam 11 malam, jam 12 malam baru nyampe rumah, saya pun happy. Saya bilang, aku nggak tahu, kayak seperti orang jatuh cinta, cuman aku nggak tahu jatuh cinta sama siapa. Dan ternyata waktu saya lihat Mama berubah seperti itu, saya bisa merasakan, oh benar-benar TR90 itu luar biasa. Jahatnya lemak itu bagaimana di tubuh kita, itu benar-benar kita itu bisa merasakan gitu loh. Jadi dari situ saya bilang, wah luar biasa. Ternyata saya punya satu teman juga mengalami hal yang sama. Waktu saya bercerita seperti itu, dia nggak percaya. Dia bilang saya itu terlalu lebay. Tetapi ketika dia mengalaminya sendiri, dia bilang benar-benar TR90 is amazing gitu loh. Dia bilang
wah luar biasa ya ini produk. Jadi seperti yang Emmy tadi ceritakan, dia benar-benar bisa meriset genetik kita, itu benar luar biasa. Saya adalah pencinta cake dan hari ini saya lihat cake itu adalah sebuah makanan yang biasa aja. Jadi saya nggak hobi. Emmy masih satu slice kecil, kalau saya hanya secuil saya sudah cukup. Dan itu benar-benar yang tadinya saya suka manis, sekarang saya nggak, lihat gorengan juga biasa. Jadi even sampai hari ini pun saya masih makan putih telur pagi hari. Dan saya tidak, saya masih suka aja. Akhirnya saya menikmati makanan-makanan TR90 saya. Saya nggak ada merasa terbeban. Jadi benar mesin tubuh kita itu benar-benar harus diperbaiki. Walaupun hanya cukup sekali, yang kata Emmy, Bambang selalu bilang cukup sekali, tapi saya bilang itu enggak, mungkin berapa tahun lagi saya akan lakukan lagi sih. Ya sekian teman-teman sharing dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang masih galau, silakan ambil keputusan yang lebih cepat lagi. Yeay, thank you ya Ci Julia. Wah itu loh, benefitnya TR90 bisa buat happy ya, seperti jatuh cinta lagi ya, karena lemak itu secara nggak langsung membuat stres di dalam badan kita ya teman-teman ya. Jadi kalau suka stres itu biasanya karena lemak ya, andil. Nah teman-teman, cuma satu kata saya, kesehatan tuh seperti uang ya, kita nggak akan pernah menghargainya, kita nggak akan pernah menyadarinya nilainya sampai kita kehilangannya. Jadi teman-teman jangan sampai kehilangan ini ya, karena dengan sehat kita bisa bahagia, kita bisa make money sebanyak-banyaknya dan kita bisa spend quality time sama anak-anak kita, sama suami kita, sama orang tua kita. Oke, sekian sesi saya balikin ke MC. Thank you.